Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hatta yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Al-ayah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita dapat bertemu kembali dalam kajian virtual bersama Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk kembali menggali ayat-ayat Allah agar kita bisa mengambil ilmu, mengambil faidah, menambah wawasan akan keislaman, sehingga kemudian dengan bekal-bekal tersebut dapat mempermudah langkah kita, dapat memuluskan usaha kita sehingga kita bisa diterima oleh Allah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika masih ada yang ingat, di kajian yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana enaknya kehidupan kita jika kita sudah menjadi kekasihnya Allah. Pasti enak sekali. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa dan kaumnya, di mana kemudian ketika Nabi Musa meminta untuk agar Allah menurunkan air, dan kaumnya juga meminta yang sama. Tapi kemudian ketika Nabi Musa yang meminta kepada Allah, maka air yang memancar deras sekali. Tapi ketika kaumnya yang meminta Nabi Musa agar berdoa kepada Allah, airnya yang memancar sangat kecil, debitnya kecil, airnya tenang. Begitu pula dengan kisah nabi-nabi yang lain. Kisahnya Nabi Yunus yang ketika ditelan ikan paus, sebenarnya beliau nggak menyebutkan secara spesifik kepada Allah agar beliau dikeluarkan dari ikan paus tersebut. Beliau hanya bertasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Beliau mengagungkan Allah, bertasbih, mengakui kelemahan diri sendiri. Tapi karena beliau kasih Allah, meskipun nggak minta untuk dikeluarkan, ya Allah keluarkan Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Bahkan sepulangnya Nabi Yunus, kaumnya semuanya beriman. Begitu pula dengan kisahnya nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, yang sudah dijelaskan di pekan lalu. Nah, sekarang kita akan berfokus kepada bagaimana sih cara agar kita dicintai oleh Allah. Jadi jalur apa saja yang bisa kita tempuh agar Allah mencintai kita. Dan kita coba untuk mencari jalur-jalur tersebut dengan memakai Al-Quran sebagai peta kita, sebagai map kita. Nah, sebentar saya akan coba tampilkan ayat-ayat yang bisa kita gunakan untuk menjadi panduan kita agar kita bisa dicintai oleh Allah. Nah, semoga sudah tampil di layar. Jadi ayat pertama yang akan kita bahas adalah bahwasanya Allah itu mencintai orang yang suka bertaubat dan suka menyucikan diri. Nah, ini tertera di surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kata Allah. Jadi Allah suka kepada orang yang suka bertaubat, tawwab. Bahkan jika kita baca sirahnya Rasulullah itu tobatnya saja sehari itu 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumi aktsara min 70 marrah. Kata Rasulullah,
saya itu dalam sehari itu istighfar sama tobat saya itu lebih dari 70 kali. Bayangkan, Rasulullah sesosok manusia yang dijaga Allah dari dosa, yang andai pun berbuat dosa, ya andai pun dosanya pasti sudah diampuni di masa yang lalu, yang sekarang dan masa datang. Beliau nggak ada dosanya, tidak berdosa, dijaga Allah dari dosa-dosa, maksum. Tapi tetap Rasulullah ternyata masih beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jika beristighfar adalah memohon ampun kepada Allah dengan lisan, tobat itu adalah memohon ampun dengan hati dan perbuatan. Jadi jika istighfar adalah sesuatu yang bisa kita ucapkan astaghfirullahaladzim, kita minta ampun kepada Allah, tapi kalau tobat itu bentuk permohonan maafnya kepada Allah adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan tidak mengulangi perbuatan yang sebelumnya, yang salah. Nah, Allah menyukai orang yang seperti itu. Dan Allah juga menyukai orang yang suka menyucikan diri, suka menjaga wudhu, suka dengan kebersihan, suka menyucikan hatinya dengan bermuhasabah. Iya, jangan sampai kita itu menjadi manusia yang hanya sibuk memperhatikan tampilan luar kita saja, tapi tampilan dalam kita itu sangat perlu untuk diperbaiki. Bahkan banyak sekali ulama yang berdoa agar apa yang di dalam hati mereka itu lebih baik daripada apa yang tampak dari mereka. Misal mereka terkenal sebagai orang yang suka bersedekah atau terkenal sebagai orang baik. Mereka berharap apa yang ada dalam hati mereka itu lebih baik daripada apa yang tampak. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai apa yang dalam hati kita itu lebih buruk daripada apa yang nampak. Kita tampak di luar sebagai orang baik, suka bersedekah, suka membantu orang, tapi hati kita sebenarnya bersedekah itu untuk pamer, membantu itu agar orang tersebut bisa kita kekang. Kemudian kita sholat di saf pertama itu agar kita terkenal alim. Jangan sampai seperti itu. Kita belajar untuk bagaimana caranya membuat apa yang dalam diri kita, dalam hati kita itu lebih suci daripada perbuatan yang tampak dari kita. Dan Allah menyukai orang-orang yang seperti itu. Insya Allah bisa ya untuk menjadi orang-orang yang tawab, memperbanyak tobatnya, suka bertobat, sadar bahwasanya punya kesalahan, langsung beristighfar, langsung bertobat dan bertekad tidak mengulanginya. Iya, meskipun nanti di lain hari mungkin kita akan melakukan lagi, tapi yo istighfar lagi, tobat lagi. Meskipun kita berniat agar kita tidak melakukan lagi. Pokoknya niat aja, niat, ya Allah, saya benar-benar bertobat dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi jika kemudian di lain hari ternyata kita masih mengulangi lagi, diulangi lagi istighfar dan tobatnya. Jangan sampai kita itu ada di fase di mana ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita tidak beristighfar dan kita tidak bertobat. Nah, itu saat-saat di mana setan menang itu. Tapi kalau kita berbuat kesalahan, kemudian kita langsung beristighfar, bertobat, meskipun kita sudah bertobat, berniat untuk tidak mengulanginya, tapi ternyata kita nanti mengulanginya, dilakukan lagi. Jangan sampai setan menang dari kita. Begitu ya. Nah, cara kedua yang bisa kita lakukan untuk agar Allah mencintai kita, kita coba tengok di ayat berikutnya. Nah, sudah tampil. Insya Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, memperbaiki keadaan, memperbaiki sesuatu. Jadi orang baik itu bukan hanya tentang orang yang menolong orang saja, tapi banyak konteksnya.
umum sekali. Kebaikan itu banyak. Bahkan hanya dengan bersenyum saja kepada saudara kita ketemu senyum, itu sudah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Dan Allah suka dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Bapak Ibu kalian, gampangnya gini, jenengan lebih suka dengan orang yang senantiasa berbuat baik atau orang yang senantiasa gak berbuat baik? Pasti kita lebih suka kepada orang yang senantiasa berbuat baik. Kita pun demikian. Kita akan disukai jika kita itu banyak berbuat baik, menolong orang. Tapi jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu melanggar prioritas yang harusnya kita tentukan, yang harusnya kita prioritaskan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, seringkali orang itu memang berbuat baik, tapi kebaikannya itu melanggar prioritas yang harus dia lakukan. Contoh. Dan ini kejadian nyata. Insya Allah kejadian nyata. Orang itu terkenal suka bersedekah. Berbuat baik memang, berbuat baik. Tapi ternyata kekeluarganya itu tidak semurah hati itu. Orang di lingkungan kerjanya itu terkenal sebagai orang yang baik, sabar, tidak pernah marah. Tapi di keluarganya terkenal sebagai orang pemarah, dikit-dikit marah. Seperti itu ada. Padahal yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita, paling utamanya adalah keluarga kita. Bukan orang lain dulu, tapi keluarga kita. Orang tua kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita. Nah, dan Allah mencintai orang yang suka berbuat kebaikan. Banyak sekali model-model kebaikan yang bisa kita lakukan. Tentu saja kebaikan tersebut disertai dengan niat yang ikhlas. Tapi jangan nunggu ikhlas. Maksudnya bagaimana? Kita berbuat baik sama ikhlas. Bukan nunggu ikhlas lalu berbuat baik. Tapi kita terus berbuat baik sampai kemudian kita ikhlas. Karena nanti jika memang di awal nggak ikhlas ya, niatnya nggak benar, tapi jika kita terus berbuat baik, Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda. Kalau ada orang yang sudah dapat petunjuk, kemudian orang tersebut berjalan di atas petunjuk itu, misalkan kita dapat petunjuk dari Allah untuk berbuat kebaikan, terus kita lakukan kebaikan tersebut, meskipun niat kita masih belum benar, tapi karena kita menyambut hidayah yang datang dari Allah, zadahum huda, itu kata Allah, akan ditambah nanti petunjuknya, hidayahnya akan ditambah. Yang semulanya niatnya nggak benar, jika kita terus berusaha untuk melatih diri kita, jika ada kesempatan berbuat baik, kita berbuat baik. Jika ada orang minta tolong dan kita mampu, kita tolong. Maka itu akan menjadi jalan bagi kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih dari Allah. Salah satu tujuannya adalah ketika kita sudah mulai bisa berbuat kebaikan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho. Nah, langkah selanjutnya dalam Al-Quran yang bisa kita lakukan agar kita dicintai Allah adalah semoga tampil innallaha yuhibbul muttaqin dalam surat At-Taubah ayat 4, bahwasanya Allah itu suka dengan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu mudahnya, pengertian mudahnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi yang lebih lebih pas
untuk kita terapkan adalah pengertian di mana takwa itu berarti hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau kita sedang berjalan di atas banyak tumbuhan yang berduri atau di atas beling gitu ya, di atas beling misalkan pecahan kaca gitu. Kita kalau jalan di atas hal-hal tersebut, di atas beling, di atas banyak tumbuhan-tumbuhan yang berduri, itu kita jalannya pasti pelan, tengok kanan kiri, hati-hati. Atau mungkin kita ambil beberapa hal dulu, ambil sapu untuk membersihkannya, atau ambil sapu tangan untuk membersihkannya. Hati-hati. Nah, takwa itu seperti itu gampangnya. Berhati-hati akan hal yang bisa merusak keimanan kita. Contohnya bagaimana? Contohnya misal ada tempat yang buruk, misalkan diskotik atau tempat-tempat hiburan malam yang sudah terang-terangan menampakkan keburukannya gitu. Nah, yang namanya takwa itu bukan kemudian kita nggak masuk di diskotik tersebut atau nggak masuk ke tempat hiburan malam itu, tapi hanya sekedar lewat pun kita berhati-hati untuk tidak lewat di sana, itu sudah termasuk takwa. Jadi nggak harus nunggu kita nggak masuk, tapi ini kalau lewat sana nanti takutnya ada pemandangan yang kurang mengenakan gitu. Jadi memilih untuk menghindar dari situ. Saya jadi teringat dengan guru saya. Di guru saya itu Masya Allah sangat tawadhu sekali, orangnya rendah hati sekali. Itu pernah suatu hari beliau itu jalan, terus di depannya itu ada halakoh perempuan, halakoh ngaji perempuan jalan. Jadi halakoh perempuan jalan. Tapi karena di depannya dia tahu bahwasanya itu ada halakoh perempuan, beliau milih jalan yang muter jauh untuk melewati halakoh tersebut. Dan jadinya sangat luar. Beliau termasuk orang yang kami akui sebagai orang yang paling istiqomah, paling menjaga diri. Masya Allah. Jadi Allah mencintai orang yang bertakwa, taati perintah Allah, jauhi larangannya. Atau bahkan di pengertian yang lebih mudah kita pahami, kita harus berhati-hati terhadap hal yang disinyalir bisa merusak keimanan kita. Kita berhati-hati untuk tidak sampai jatuh ke sana. Nah, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan agar Allah mencintai kita adalah, nah ini sudah tampil insya Allah bahwasanya Allah itu suka dengan orang yang bertawakal. Gampangnya itu, maksudnya pasrah itu bukan pasrah misalkan ulangan gitu ya, ujian ulangan gitu. Yang namanya pasrah itu bukan kemudian kita dikasih lembar soal, kasih lembar jawaban, kita menulis nama, terus karena soalnya sulit, lah pasrah wis. Pasrah. Bukan seperti itu. Tapi tetap harus ada yang kita persiapkan. Tetap harus ada usaha yang kita lakukan. Tetap harus ada doa yang kita panjatkan. Kemudian kita bertawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Misalkan kita hendak mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, misalkan jika ada yang ingin kuliah lagi S2 atau S3 mungkin, yang namanya tawakal, namanya pasrah pada Allah itu bukan kemudian kita datang ke tempat ujian, ke tempat tes tanpa persiapan apapun. Tapi yang namanya tawakal adalah ketika kita sudah berusaha sekeras mungkin
untuk mempersiapkan apa saja yang perlu kita persiapkan, seperti berkas-berkas, ilmu-ilmu yang harus kita pelajari untuk tesnya, dan lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semaksimal mungkin. Dan juga ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Baru setelah itu dilakukan semuanya, kita pasrahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kata Allah dalam surat At-Talaq, orang yang pasrah kepada Allah, bislah akan Allah cukupi. Akan Allah cukupi kebutuhannya. Tapi dengan syarat berusaha, berdoa, kemudian tawakal. Kalau kita nggak ada usaha, nggak ada doa, lapar terus kemudian cuma batin, aku pasrah kepada Engkau ya Allah, aku pengen bakso tapi aku pasrah pada Engkau ya Allah. Kalau kayak gitu doang, ya kecil kemungkinan kita akan dapat bakso. Tapi kalau kita gerak, kita beranjak, kita ngajak teman misalkan, ayo makan bakso, tapi aku gak ada duit, aku gak punya uang. Oh iya wis, tak traktir. Gara-gara berusaha tersebut kemudian kita dapat bakso gratis. Contoh seperti itu. Tapi ya jangan dipraktekan yang kayak gitu. Kalau bisa kita jadi orang yang tangannya di atas, yang traktir, bukan yang minta traktiran. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yang bisa membuat kita itu lebih dicintai Allah. Nah, ayat selanjutnya adalah Allah itu ternyata mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu suka orang yang sabar. Dan sabar itu luar biasa sekali. Jadi sabar itu pahalanya tanpa batas, kata Allah dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahalanya orang yang sabar itu akan dicukupkan tanpa batas, karena memang kesabaran itu tidak terbatas. Jadi pahalanya nggak terbatas. Jadi sabar itu sebenarnya nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya itu nggak sabar, itu kata Gus Dur. Kalau sabar itu nggak ada batasnya, masih nggak terbatas sabar itu. Makanya pahalanya tidak ada batasnya juga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, itu kata Allah. Pahalanya orang sabar itu nggak ada batasnya. Loh, terus kalau nggak sabar, kalau kesabarannya habis, itu namanya nggak sabar. Karena sabar itu sebenarnya nggak ada batasnya. Dan Allah mencintai orang yang sabar. Sabar terhadap ujian yang menimpanya. Sabar untuk tidak mengerjakan, tidak melakukan hal-hal yang Allah larang, sekalipun hal tersebut sangat mengenakkan. Contoh, ya meskipun saya nggak pernah makan ya, tapi saya dengar katanya daging babi itu enak, katanya seperti itu dari teman yang pernah makan. Karena saya juga pernah tinggal di Malang agak lama, di daerah Tidar. Kalau saya nggak salah, ada warung yang memang jualan sate babi terang-terangan. Kata yang pernah makan, daging babi itu enak gitu. Jadi saya pernah di Malang itu dalam acara prakerin dulu ketika SMK. Sekitar berapa ya? 4-5 bulan, sekitar 4-5 bulanan. Dan memang di daerah sana banyak, banyak orang-orang Cinanya. Karena memang saya prakerin di universitas yang memang mayoritas orang-orang Cina. Ya, jadi tinggal di daerah sana ada warung-warung yang seperti itu, katanya dagingnya tuh enak gitu. Kalau diiming-imingi enak, jadi yang terbaik itu pengen nyoba gitu. Tapi kalau kita tahu, karena kita tahu bahwasanya daging babi itu diharamkan oleh Allah, maka
harus sabar untuk tidak makan. Contohnya lagi, minum minuman yang memabukkan. Saya pribadi, saya punya cerita, saya pernah mabuk. Tapi bukan karena saya mabuk-mabukan, bukan karena saya minum minuman keras, tapi diracun oleh teman. Jadi suatu hari teman SMK saya, ketika saya masih SMK, saya masih ingat teman itu datang bawa kayak extra jos atau kuku bima gitu ya. Ternyata itu sudah dicampur dengan kecubung saat itu. Karena nggak tahu, akhirnya beberapa teman minum dari extra jos yang agak banyak memang, makanya diminum bersama-sama. Jadi ada beberapa teman yang minum, termasuk saya, dan gara-gara tersebut jadinya mabuk. Dan saya nggak tahu apa yang saya kerjakan ketika saya mabuk saat itu. Tapi katanya teman-teman yang lihat itu ketawa-tawa nggak jelas gitu, kayak orang yang bahagia gitu katanya. Kok bisa mabuk bahagia gitu. Tapi ya seperti itu gitu. Dari beberapa teman tersebut, seluruhnya yang sempat minum itu, jadi teman yang bawa itu memang agak bermasalah orangnya, dan beberapa kali membawa masalah juga termasuk itu. Jadi seluruh teman yang minum itu, di malam itu kita minumnya sekitar ba'da isya, di jam 9 itu sudah mulai reaksi mabuknya. Jadi ketawa-tawa gak jelas, ada yang masuk sumur, salah satu teman saya masuk sumur, ada yang buka baju gak jelas kemudian keluar gitu. Dan itu semuanya ketawa itu menyenangkan kan sebenarnya ketawa itu. Bahkan orang-orang itu sering alasan dari orang-orang yang memakai narkoba atau minum minuman keras itu sebenarnya banyak di antara mereka yang memakai itu untuk menenangkan diri. Nah, tapi karena kita tahu bahwasanya kita dilarang untuk mengonsumsi hal-hal tersebut, sekalipun kita pernah mendengar atau mengetahui bahwasanya mengonsumsi hal-hal tersebut dapat membuat diri kita tenang, kalau kita sabar tidak mengonsumsinya, itu termasuk dicatat sebagai pahala oleh Allah, dan itu dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Sabar itu luas sekali. Sabar untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang biasanya kemudian setelah saya sholat langsung pergi gitu ya, itu sabar, duduk dulu, sabar, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Sabar beribadah, sabar untuk tidak mengerjakan maksiat, sabar terhadap ujian yang diterima, itu dapat membuat diri kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa tanda-tanda jika kita sudah dicintai oleh Allah? Jadi jika kita sudah melakukan itu semua, kita sudah berusaha menjadi orang yang sabar, kita sudah mencoba untuk menjadi orang bertakwa, kita sudah berusaha untuk terus memperbaharui wudhu kita, beristighfar kepada Allah, memperbaharui taubat kita, kita sudah pasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Nah, tanda ketika Allah sudah mulai mencintai kita itu adalah kita itu di bumi dijadikan Allah sebagai orang yang dicintai oleh orang-orang yang baik. Itu tanda pertama. Jadi kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang dicintai oleh orang-orang yang
baik. Jika dicintai oleh orang-orang yang buruk, itu bukan berarti tanda kita tidak dicintai Allah. Itu pembahasan yang lain. Kita sedang membahas tanda-tanda kita dicintai Allah atau tidak. Nah, salah satu tanda-tandanya adalah kita itu dijadikan Allah sebagai orang yang dicintai di bumi oleh orang-orang yang baik. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, aku mencintai hamba itu, maka cintailah hamba itu. Kemudian Jibril, karena disuruh Allah untuk mencintai orang tersebut, pastinya Jibril mencintai dong, kan malaikat nggak pernah bermaksiat toh, nggak pernah menolak perintahnya Allah. Jadi ketika kemudian Jibril turut mencintai orang tersebut, kemudian Jibril itu menyeru para penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, mencintai orang tersebut, maka cintailah orang tersebut. Penduduk langit akan mencintai orang tersebut. Kemudian di bumi orang tersebut akan dijadikan sebagai orang yang akan diterima dengan baik di antara orang-orang yang baik. Jika kemudian kita berkata, Nabi aja loh masih ada yang benci, gitu. Nabi aja loh masih ada yang nggak suka. Iya, memang ada yang benci, ada yang nggak suka. Tapi yang nggak suka itu orang-orang yang buruk. Kalau orang-orang yang baik ya suka semuanya. Nah, dari sini ini bisa jadi tolak ukur yang bisa kita pakai. Lingkungan kita itu sebenarnya sudah lingkungan yang baik atau belum. Jika sudah baik, maka lihat lingkungan yang baik tersebut menerima kita atau tidak, menyukai kita atau tidak. Karena akan berbahaya jika kita sampai menjadi orang yang tidak disukai oleh orang-orang yang baik. Mau itu bahaya itu. Maka dari itu, salah satu tanda yang bisa kita ketahui kita sudah dicintai Allah atau belum adalah dijadikannya kita sebagai orang yang diterima di bumi, di kalangan orang-orang baik, dan kita diterima di situ. Sebagaimana hadis Rasulullah yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian tanda kedua yang bisa kita ketahui apakah kita sudah dicintai Allah atau belum adalah kita itu tidak terlalu merisaukan dunia. Kita lebih risau dengan akhirat kita. Kita lebih risau tidak sholat sunnah sebelum subuh daripada kita risau nggak bawa dompet ketika keluar. Kita lebih risau nggak bisa tilawah Al-Quran minimal 2 lembar sehari daripada risau tidak punya paket data. Kita lebih risau kita tidak bisa sholat di saf pertama bagi yang laki-laki di masjid daripada risau tidak bisa nonton pertandingan sepak bola. Jadi kita lebih dirisaukan dengan perkara-perkara akhirat kita. Itu adalah tanda di mana kita sudah dicintai oleh Allah. Bahkan ada ulama yang berkata bahwasanya dipalingkannya seseorang dari kesenangan dunia itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, dan nikmat tersebut itu lebih baik daripada nikmat ketika orang tersebut mendapatkan kesenangan dunia. Jadi nikmat tersebut berupa seorang dipalingkan dari kesenangan dunia,
itu lebih bagus daripada seseorang tersebut mendapatkan kesenangan dunia. Itu yang berkata sedemikian adalah Imam Abu Hazim rahimahullah. Nah, tanda ketiga, ini tanda yang agak bingung nih sebenarnya. Tapi ya ini memang menjadi tandanya. Tanda ketiga yang menjadi tanda bahwasanya seseorang itu sudah dicintai Allah adalah Allah suka menguji orang tersebut. Jadi hidup orang yang dicintai Allah itu akan penuh dengan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau sudah Allah itu mencintai seorang hamba, kalau Allah sudah menyintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Diuji sama Allah. Ya contohnya, kalau di logika ya kayak gini. Kayak misalkan ada seorang murid yang paling pintar di kelas. Pintar, akhlaknya bagus, teladan di kelas. Disukai oleh guru. Karena guru-guru suka kepada anak tersebut, sudahlah pintar, akhlaknya bagus, jadi teladan, diikutkan di lomba siswa teladan. Ketika diikutkan lomba siswa teladan, pastinya anak tersebut harus melakukan persiapan dulu. Dites, diuji, diberi materi lebih. Jadi guru-guru akan menambah beban dari anak tersebut. Yang teman-teman lainnya jam 12 pulang, anak tersebut harus menerima pelajaran tambahan. Karena apa? Karena anak tersebut harus mengikuti lomba siswa teladan. Kenapa dia ikut siswa teladan? Karena dipilih oleh guru. Kenapa dipilih guru? Karena dia dicintai. Kenapa dia dicintai? Karena dia orangnya pintar, akhlaknya bagus. Jadi orang yang banyak ujiannya itu bisa menjadi tanda bahwasanya dia itu dicintai Allah. Banyak sekali kisah-kisah di Al-Quran yang menceritakan ujian untuk para nabi. Nah, hidup kita jika kita merasa kita itu enjoy aja, nggak ada ujiannya, tenang, itu sebenarnya kita ada dalam zona yang nggak aman. Itu kita keluar dari zona yang seharusnya. Padahal zona seharusnya adalah kita ikuti nabi-nabi kita. Nabi-nabi kita di Al-Quran diceritakan sebagai orang-orang yang penuh dengan ujian. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ayub sakit, Nabi Musa diuji Fir'aun, kemudian setelah diuji Fir'aun diuji oleh kaumnya sendiri, Nabi Isa diuji oleh Bani Israel, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, jika hidup kita banyak ujiannya, jangan sedih dulu. Harusnya kita bangga. Ya. Jangan-jangan aku sudah dicintai Allah nih. Tinggal kemudian kita bisa nggak untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya ini loh ya Allah, aku membuktikan bahwasanya aku layak engkau cintai. Karena aku akan berusaha untuk menyelesaikan ujian darimu dengan baik. Itu keren kalau kayak gitu. Nah, Bapak sekalian, kemudian jika kita sudah dicintai oleh Allah, akan enak hidup kita nanti. Sebagaimana yang telah disebutkan dan disampaikan di pekan lalu mengenai cerita-cerita dari para anbiya yang ketika sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka kenikmatan yang mereka terima itu luar biasa. Itu adalah cara-cara singkat yang bisa kita pakai agar dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Monggo, silakan dipakai jalur mana. Mau jalur tawakal, monggo. Mau jalur sabar, monggo. Mau jalur berbuat baik, monggo. Kalau semua jalur mau dipakai, Masya Allah, itu monggo sekali itu. Silakan. Intinya adalah kita harus sama-sama berjuang, sama-sama berusaha untuk menjadi hamba Allah yang
dicintai oleh Allah. Selain dari usaha-usaha tersebut, tentu saja kita harus banyak-banyak berdoa sebagaimana yang telah disebutkan di bulan lalu. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla amalin yuballighuna hubbak, atau doa yang lain, atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhir kata, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, bukan hanya karena kita ingin hidupnya lebih enak lagi, tapi agar kita benar-benar bisa meniti jalan-jalan yang telah dititi oleh para teladan-teladan kita, dari para anbiya, daripada aulia, dari ulama, yang mana ketika mereka dicintai Allah, ternyata ujian-ujian hidup mereka juga lebih banyak. Semakin tinggi pohon atau semakin tinggi dahan ya, maka akan semakin kencang angin bertiup. Semakin tinggi posisi kita, maka akan semakin banyak ujian yang kita dapatkan. Tapi jika kita bisa sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang tanpa batas dari Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.